Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Izinkan hal ini kami dari kelompok 2 menyampaikan ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami di kelompok 2 dengan fasilitator Bapak Hairil Anam, pengajar praktik Bapak Yohanes Triutomo, dan Bulu Kadek Yanti Wulandari, dengan anggota kelompok Ninyoman Ari Suyastini, Niputu Eva Wahyuniasih, dan Putu Ayu Pradnya Puspita. Adapun dalam tugas ruang kolaborasi ini, yang pertama, setiap kelompok ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Yang kedua, dari studi kasus pilihan tersebut, tugas setiap kelompok adalah menentukan paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum, mengapa, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Adapun kasus yang kami pilih adalah pada akhir semester 1 di kelas 12, seorang siswi atas nama Natasha berprestasi di bidang olahraga cabang renang dan sering mewakili provinsi di tingkat nasional. Orang tuanya datang ke sekolah meminta kebijakan guru untuk memberikan nilai minimal 75, sedangkan KKM di SMA Negeri 1 Negara adalah 70, karena yang bersangkutan akan mendaftar ke TNI Angkatan Darat. Namun siswi ini sama sekali tidak berbakat di bidang akademis. Hampir semua guru mata pelajaran mengeluhkan prestasi belajar anak yang bersangkutan sangat rendah. Dari data absensi menunjukkan murid ini sering tidak hadir dengan alasan latihan atau pertandingan, baik itu izin dari pelatih langsung ataupun dengan dispensasi dari sekolah. Sikap yang ditunjukkan oleh murid ini juga sering menimbulkan keluhan dari guru mapel karena tugas yang terlambat dikerjakan dan tidak fokus selama belajar di kelas sehingga menimbulkan gangguan bagi teman-temannya. Selaku wali kelas, saya menyampaikan hal ini kepada guru BK. Setelah melakukan pengamatan, pemanggilan terhadap siswi, pemberian teguran, hingga home visit, guru BK juga menemukan data yang sesuai dengan keluhan guru-guru mapel. Akibat banyak guru mapel yang ingin murid ini diberi sanksi tidak naik kelas. Namun sebagian besar lagi ingin murid ini dibantu dengan melakukan pembimbingan dan pemberian kesempatan mengejar ketertinggalannya di semester berikutnya. Kepala sekolah memerintahkan kepada guru untuk memberikan nilai dengan nilai 75 pada semester 1 dengan catatan meskipun tidak mengikuti proses pembelajaran namun mengumpulkan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan masing-masing guru mata pelajaran. Untuk analisa kasus, yakni paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil, kemudian tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum, mengapa masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Paradigma yang digunakan dalam studi kasus pilihan ini adalah paradigma pada situasi dilema etika yang terjadi pada kasus ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasih sayang atau justice versus mercy. Paradigma dilema etika rasa keadilan lawan kasih sayang ditunjukkan saat kepala sekolah meminta para guru memberikan perbaikan nilai di semester 2 dan menyiasati ketidakhadiran murid karena adanya rasa kasihan dan khawatir jika harus tinggal kelas. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kasus ini yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli yang ditunjukkan pada keputusan kepala sekolah dalam memberikan nilai 75 yakni di atas KKM dan mengurangi jumlah ketidakhadiran pada raport dengan catatan melengkapi tugas yang diberikan oleh masing-masing guru mapel dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki siswa sebagai atlet renang
dan melihat kebutuhan siswa terkait pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid yang bersangkutan melakukan perbaikan nilai. Berikutnya dilakukan analisis kasus melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah yang pertama, yakni mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai yang bertentangan di sini adalah nilai keadilan dan kasih sayang, di mana seharusnya kepala sekolah dan guru memberikan keadilan yang sama rata kepada seluruh murid dengan memperoleh nilai dan kehadiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun karena murid atas nama Natasha telah sering mengharumkan nama sekolah, maka atas dasar kasihan dan kasih sayang, maka keadilan di sini sedikit dibelokkan karena dengan pengecualian, dengan catatan khusus, murid harus menempuh dan mengumpulkan tugas selama ketidakhadirannya di kelas, serta langsung berkomunikasi dengan masing-masing guru mapel via WhatsApp untuk mengkomunikasikan pembelajaran. Langkah yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi tersebut adalah kepala sekolah, murid, guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua murid. Langkah yang ketiga adalah kumpulan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang pertama, murid berprestasi di bidang non-akademik, namun prestasi akademiknya sangat rendah. Kedua, sikap murid tidak mendukung selama pembelajaran. 3. Absensi atau ketidakhadiran tinggi. 4. Kepala sekolah menginstruksikan guru memberikan kesempatan murid untuk melengkapi tugas yang kurang selama ketidakhadiran. Selanjutnya adalah beberapa guru merasa kurang nyaman dengan keputusan kepala sekolah karena merasa kurang adil kepada murid yang rajin. Lalu sebagian besar guru mendukung keputusan kepala sekolah untuk memberikan kesempatan. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah kasihan dan khawatir jika murid yang sudah berprestasi ke tingkat nasional tidak naik kelas. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Pertama, uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Yang kedua adalah uji regulasi atau standar profesional. Ada pelanggaran kode etik profesional dalam kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari guru yang memberikan nilai yang tidak sesuai dengan persentase nilai akhir dalam penentuan nilai raport. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dari kehadiran murid yang minim, kurangnya nilai harian, dan murid hanya melengkapi tugas serta mengikuti aturan ulangan akhir semester. 3. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, tidak ada yang salah. Kepala sekolah benar dengan menginstruksikan guru untuk memberikan nilai 75 dengan catatan agar murid bersangkutan melengkapi tugas yang dipersyaratkan karena tidak hadir demi berjuang di bidang akademis. Ketidakhadiran yang sering dilakukan siswi ini karena terikat dengan padatnya jadwal latihan, sementara guru-guru menuntut kehadiran karena terkait pemberian nilai, semua memiliki alasan masing-masing. Dan keempat adalah uji publikasi. Jika hal ini dipublikasikan ke media massa atau menjadi viral, maka saya merasa nyaman karena saya merasa bahwa keberpihakan kepada murid menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di mana murid yang bersangkutan adalah siswi berprestasi dan sering mengharumkan nama sekolah dan daerah dengan sederet prestasi non-akademis dalam cabang renang bahkan sampai tingkat nasional dan internasional. Yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola kami dalam situasi ini adalah memberi kesempatan kepada murid yang bersangkutan untuk memperbaiki sikap dan mengejar ketertinggalannya dalam bidang akademis dengan meminta pengertian dan bimbingan lebih pada para guru mata pelajaran. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dari ketiga penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat memperbaiki nilai dan memiliki kesempatan untuk melakukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mampu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun tercapai dengan maksimal.
Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Murid tidak diberikan nilai 75 begitu saja, akan tetapi dengan syarat di mana guru memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas di semester sebelumnya dan pada semester genap. Selanjutnya ketika tidak hadir karena latihan, wajib berkomunikasi dengan guru terkait ketertinggalan materi melalui pesan WhatsApp. Langkah ke-8, buat keputusan. Memberi kesempatan kepada murid untuk memperbaiki diri, sikap dan absensinya, dan mengejar ketertinggalannya di semester 1 atau ganjil di kelas 12. Raport semester ganjil ditahan sementara hingga masing-masing guru mapel memberikan catatan kepada wali kelas bahwa murid yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya. Selanjutnya untuk di semester 2 atau genap, diberikan kesempatan mengikuti pembelajaran via WhatsApp secara pribadi ke masing-masing guru mata pelajaran selama ketidakhadirannya saat mengikuti pelatihan. Langkah yang ke-9 adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang mempertimbangkan semua kepentingan dengan mengutamakan keberpihakan kepada murid. Jika ternyata keputusan tersebut tidak menghasilkan dampak sesuai harapan, maka pada berikutnya akan dikaji ulang dengan kemungkinan mengambil alternatif keputusan yang lain. Hal menarik dan tak terduga. Hal menarik berupa nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak atau murid. Sementara hal yang tak terduga, hal ini akan terjadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Berikutnya adalah kesimpulan. Menurut kami pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah panduan pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Yang pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ada 2. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Ada. Ketiga, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Ada. 4. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Ada. 5. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Ada. 6. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Ada. 7. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati sama dan siap mempresentasikan ke forum. Ada. 8. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan oleh masing-masing anggota. Ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.